Yang panjang ya, seri kita yang panjang 10 kali. Tematik kita kali ini 10 kali. Ini adalah pertemuan yang kedua yang akan dibawakan oleh Romo Thomas Ferry Soeharto. Saya kira beliau ini sudah cukup kondang ya, pengajar KPKS dan sebagainya. Jadi supaya tidak berkepanjangan, kita buka dengan doa, langsung kita kembalikan kepada Romo Ferry. Mohon tanya untuk sekedar administrasi saja Romo Ferry. Seperti biasa tanya jawab kita akan lakukan di belakangnya Romo Ferry ya. Ya, Jadi silakan. presentasi dulu, nanti setelah selesai baru dilakukan tanya jawab. Bapak Ibu tahu tanya jawab nanti bisa dilakukan secara WA, nanti terakhir baru mungkin akan dibuka open mic untuk teman-teman semua. Mari kita buka pertemuan kita malam ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami bisa berkumpul bersama dalam acara kami yang setiap rutin kami lakukan setiap hari Rabu malam dengan berbagai topik. Kali ini kami ada mengikuti topik yang merupakan tematik 10 kali, merupakan pertemuan kedua yang akan dibawakan oleh hambamu Romo Thomas Ferry Soeharto. Kami berharap bahwa pengajaran yang kami terima ini bisa membuka wawasan kami untuk lebih mengenal Dikau, bukan hanya dalam hal yang kelihatan saja, tetapi juga yang tersirat dalam ajaranmu. Bukan hanya berbaik hati, berbuat kepada sesama, tetapi juga kepada alam yang telah mendukung dan menghidupi kita. Karena kita semua merupakan ciptaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lindungilah kami semua yang mengikuti acara ini. Berilah rahmat-Mu kepada Romo Ferry supaya dia bisa memberikan pengajarannya dengan baik. Dan berilah dia berkat-Mu supaya dia bisa terus melayani Engkau mengajar dengan baik. Kami mendoakan juga untuk teman-teman kami, baik yang sudah berpulang, karena ada teman kami yang berpulang 2 minggu yang lalu, dan juga kepada teman-teman yang kebetulan malam ini tidak bisa hadir karena berbagai halangan. Untuk yang sakit, kami mohonkan supaya angkatlah penyakitnya. Untuk yang mempunyai halangan, berilah berkat-Mu supaya mereka bisa mengatasi halangan yang mereka hadapi. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Bundamu, Bunda Maria yang tidak bernoda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Ferry, silakan Romo Ferry akan share screen sendiri, Romo Ferry ya. Saya sudah kirimkan, jadi mungkin baik Oh, supaya tidak usah tukar-menukar. jadi dari panitia yang share screen, Romo Ferry. Ya, Ya. Oke, baik. Kalau begitu, nanti teman panitia yang uh, mempunyai bahan dari Romo Ferry, silahkan untuk di-share screen-kan. Dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Romo Ferry. Silahkan Romo. Sebentar ya baik Pak terima Doni. kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, para anggota kursus Kitab Suci Kelapa Gading yang terkasih. Kali ini dalam seri yang panjang saya mendapat tugas untuk membicarakan hal yang kedua, yaitu bumi sebagai rumah kita. Bumi sebagai rumah kita kiranya merupakan kesadaran baru yang dibawa oleh Bapak Paus Fransiskus melalui ensikliknya Laudato Si dan kemudian juga dilanjutkan dengan Laudato Deum. Dan kalau kita merunut kepada bagaimana kita membaca kitab Kejadian pada masa yang lalu, mungkin kesadaran bumi sebagai rumah bersama ini masih belum menjadi kesadaran bersama kita. Maka dalam presentasi itu saya mulai justru dengan mempertanyakan apakah bumi merupakan
rumah kita bersama? Atau tidak ada share-nya? Atau share sendiri kah? Sudah ada Romo itu? Oh, sudah ya. Sudah ada Romo. Oke, ya. Ya, kita mulai dengan satu pertanyaan bersama, Susu. Kebalikannya, apakah bumi merupakan rumah kita bersama atau rumah kita? Karena kalau kita melihat Ibrani bab 13 ayat 14, itu dengan tegas dikatakan bahwa ya bumi itu bukan rumah kita. Karena rumah kita itu nanti ada di surga ya. Itu kita sedang menuju ke surga, maka di bumi ini tidak ada rumah kita atau tidak ada tempat tinggal kita dan bumi bukan rumah kita. Mungkin dari situ kita melihat ya selama ini semangat atau spiritualitas kita dalam membaca kitab suci mungkin kebanyakan meloncat ya. Jadi kita tuh pandangannya lebih banyak langsung ke surga. Sehingga melihat bahwa ah ini bukan rumah kita, nih sementara saja. Nah, jadi Maaf Romo. ya Eh, kameranya Romo belum dinyalakan Romo. Kami nggak bisa saya lihat. tadi mau menyalakan tapi disable oleh host katanya. Oh, coba kalau gitu tolong nanti yang petugas bisa tolong disampaikan supaya Romo Ferry kelihatan orangnya. Masa jadi muridnya nggak tahu muka gurunya. Halo. Ya saya tadi start selalu Romo, mestinya disable. udah bisa mau udah jadiin co-host ya. Oh begitu. Ya, Memang ya ini malah jadi loading lagi. Saya. Ya, sambil menunggu kameranya mulai berjalan, karena masih loading ketika di start. Mungkin next ke bagian berikutnya. Ya, apakah bumi adalah rumah kita? Next. Nah, dalam pembicaraan ini kita akan melihat dalam 4 bagian. Yang pertama, kita bertanya apakah bumi merupakan rumah kita, dan kemudian kita akan melihat apa makna rumah sebenarnya, lalu bagaimana kita menjadikan bumi sebagai rumah kita, dan yang terakhir tentu kita menuju pada langit dan bumi yang baru. Itu maksudnya bagaimana menuju langit dan bumi yang baru. Ya, mungkin karena loading mungkin tidak kelihatan wajahnya. Nah, kita bertanya tentang apakah bumi merupakan rumah kita. Next. Ya, dalam kitab Ibrani bab 13 ayat 14 itu dikatakan, "For this world is not our home. We are looking forward to our everlasting home in heaven." Nah, jadi kita ini menuju bumi itu bukan rumah kita karena kita mau menuju ke surga. Nah, mungkin kita terlalu banyak meloncat dalam Kristianitas sehingga kemudian ya boleh dikatakan harus diakui bahwa Kristianitas sendiri menciptakan krisis ekologi atau punya andil dalam adanya krisis ekologi karena dengan kita memisahkan bahwa alam itu tidak ada sifat ilahinya karena Allah kita bukan dalam alam seperti animisme dan dinamisme. Kemudian lalu ya alam itu bukan ada sifat ilahinya sehingga kemudian orang dengan gampang me- mengeksploitasi alam atas dasar bahwa ya kita ini diberi mandat oleh Tuhan untuk menguasai dunia ya. Jadi menguasai dan menaklukkan dunia diterjemahkan dengan ya kita bisa memperlakukan dunia apa adanya, apalagi dunia sudah tidak ada nilai ilahinya. Ya. Karena dalam eh,
pemahaman awal, ya, kita merasa bahwa Tuhan Allah kita hanya satu yang di surga. Jadi tidak ada lagi seperti dinamisme dan animisme, bahwa di dalam diri setiap makhluk ada nilai ilahinya seperti itu. Nah, itu tuh merupakan sebuah salah pembacaan yang nanti kita akan melihat. Dan sebelum kita melihat bagaimana pembacaan yang benar dalam refleksi Paus Fransiskus dalam Laudato Si dan Laudato Deum, nah, kita memang diingatkan dan disadarkan untuk tidak mudah meloncat, ya. Karena kebiasaan kita kaum religius itu atau kaum rohaniwan atau juga orang yang beragama itu apa-apa langsung wah pikirannya surga, apa-apa pikirannya surga. Bagaimana kita punya salib itu seolah-olah sudah lupa bahwa di dalam salib kita itu ada korpus Yesusnya, ya. Artinya ada proses bahwa kebangkitan Kristus itu tidak bisa tidak harus, ya, dimaknai atau dipahami juga melalui sengsara dan wafatnya. Tidak lalu meloncat hanya mencari eh, kebangkitannya saja atau Kristus yang meraja saja, tapi kemanusiaannya dilupakan. Jadi memang pemahaman atau perjalanan rohani kita harus berproses, ya. Jadi kita diminta oleh Paus untuk melakukan pembacaan ulang atau refleksi ulang bagaimana terang iman atau terang Injil atau terang kitab suci menyadarkan kita akan mandat yang benar untuk menguasai atau menaklukkan ini. Next. Nah, dalam redaksi nomor 66 dikatakan bahwa pembacaan selama ini kadang membelokkan mandat, jadi menaklukkan bumi, seperti dalam Kejadian bab 1 ayat 28, itu kemudian lebih menguasai, padahal sebenarnya bisa dilihat itu merupakan atau bisa terjemahkan mengusahakan atau melihara, bukan menguasai dalam arti seenaknya sendiri, tapi memeliharanya. Maka akibatnya ya harmonisasi menjadi hancur dan terjadilah konflik atau krisis ekologi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Maka kita akan mulai melihat bagaimana menjadikan bumi sebagai rumah kita, sebuah kesadaran bahwa bumi sungguh rumah kita. Next. Kita lihat jadi makna rumah, apa rumah itu yang dimaksud dengan rumah. Nah, kalau kita next, kalau kita melihat arti ekologi, kita akan bicara soal kelestarian lingkungan, ya. Berarti bicara soal ekologi. Ekologi sendiri berasal dari kata oikos dan logos. Logos itu berarti pemahaman atau pemikiran. Oikos sendiri berarti rumah. Jadi kalau kita bicara soal ekologi, itu sebenarnya kita berbicara soal rumah. Memahami rumah kita. Bumi sebagai rumah kita. Jadi kata ekologi sudah menyiratkan arti bahwa bumi itu merupakan rumah kita. Oikos. Dan rumah di sini bukan berarti hanya sekedar gedung atau wadah yang mati, tempat kita tinggal, tetapi mungkin lebih tepat diterjemahkan rumah tangga. Jadi bukan soal gedung, tapi soal suasana rumah, di mana ada ayah, ada ibu, ada anak, rumah tangga, itu ayah, ibu, anak, dan saudara itu saling terhubung. Menjadi rumah tangga yang bahagia ketika satu dengan yang lain terhubung dalam cinta kasih. Jadi disebut rumah tangga karena ada hubungan itu. Jadi rumah, kalau kita menyatakan bumi sebagai rumah tangga, mau mempertanyakan apakah sungguh kita punya hubungan atau relasi dengan apa yang ada di alam ini. Dan kalau kita membaca ulang kisah Kejadian bab 1, lalu kita akan melihat bahwa kitab Kejadian dimulai dengan kisah penciptaan, di mana di situ Allah melihat bahwa semuanya itu baik adanya. Nah, kadang-kadang kita meloncat, lalu, wah, manusia itu diminta atau diberi perintah untuk tinggal di dalam alam ciptaan ini dan menguasainya. Karena memang manusia makhluk yang nomor satu, ya. Jadi, sebagai citra Allah, ya, mengatasi
alam semesta, maka menjadi nomor satu, maka lalu eh, seolah-olah ya manusia bisa menguasai dan menaklukkan dalam arti seenaknya sendiri menggunakan alam itu untuk kepentingannya. Maka kalau kita lihat secara runut kitab Kejadian yang dimulai dengan melihat bahwa semuanya itu diciptakan baik adanya, lalu baru kelihatan bahwa manusia dalam kisah penciptaan itu bukan berdiri sendiri, tetapi manusia dalam kisah penciptaan itu ada dalam hubungan. Ada tiga relasi dasar yang saling terkait dalam alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan yang dilihat tadi sebagai baik adanya, yaitu hubungan antara manusia sendiri dengan Allah, hubungan antara manusia dengan sesamanya, yaitu lelaki perempuan sebagai yang sepadan, pendamping yang sepadan, dan hubungan dengan bumi, dengan alam semesta. Jadi ada relasi yang mendasari. Nah, kemudian itulah menunjukkan bahwa manusia sungguh hidup dalam rumah bersama, karena punya relasi pertama dengan Allah Bapa, kedua dengan alam, dan juga dengan sesamanya. Nah, dalam Laudato Deum nomor 19 juga Paus menegaskan bagaimana pandemi COVID-19 itu menegaskan hubungan erat kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya dan dengan lingkungan alam. Namun secara khusus pandemi ini telah menegaskan bahwa apa yang terjadi dimanapun di dunia ini mempunyai dampak pada seluruh planet. Hal ini memungkinkan Paus untuk mengulangi dua keyakinan yang sering kali diungkapkan sampai mungkin bosan ya, bahwa semuanya itu terhubung, terkonek, dan tidak ada seorang pun yang diselamatkan sendirian. Ini dalam Laudato Deum 19. Ini Laudato Deum itu diterbitkan karena setelah sekian tahun Laudato Si diterbitkan, Paus Fransiskus merasa tidak banyak impact-nya, tidak ada banyak dampaknya. Lalu dia mencoba untuk menegaskan kembali apa yang sudah diungkapkan di Laudato Si dengan Laudato Deum untuk menunjukkan bahwa ini rumah kita bersama itu harus disadari dengan lebih tegas bahwa rumah itu pertama-tama soal interdependensi atau soal interkorelasi atau soal hubungan hubungan timbal balik antara kita semua di dalam alam ini sehingga sungguh alam merupakan rumah bersama dalam arti rumah tangga bukan hanya gedung atau wadah tapi ada relasi satu dengan yang lain. Next. Maka sekarang kita sampai pada bagaimana kita mau mendudukkan bumi sebagai rumah kita. Nah, bumi itu merupakan rumah dalam arti rumah tangga kita. Dan ini kita sebenarnya menyadari sebuah gagasan yang diperluas dari tubuh mistik atau gereja sebagai tubuh mistik ya. Jadi gereja sebagai tubuh mistik itu seperti rumah tangga di mana kepalanya itu bukan manusia atau bukan kita. Tapi kepalanya adalah Kristus, kepalanya adalah Allah. Kita selama ini merasa dalam kehidupan di alam ini, karena kita merupakan ciptaan yang paling unggul, citra Allah, diciptakan serupa dengan Allah, kita merasa sebagai top, ya, merasa sebagai penguasa. Kita lupa bahwa bumi ini bukan rumah yang jadi milik kita, tapi kita menjadi bagian karena bumi merupakan rumah tangga kita. Dan kepalanya bukan kita, kepalanya adalah Allah, Allah Bapa kita. Dan kita sebagai saudara-saudari seciptaan ya. Dan gagasan ini eh, dimulai atau dihangatkan pertama-tama oleh seruan Fransiskus Assisi dalam Gita Sang Surya yang pada tahun ini kita rayakan 800 tahun diciptakannya atau digubahnya Gita Sang Surya atau Kidung Pujian Segala Makhluk ya. Di situ yang juga menjadi dasar dari ensiklik Laudato Deum, ya, kutipan dari Fransiskus yang mengatakan, terpujilah engkau Tuhanku, Laudate Deum, terpujilah engkau Tuhanku atas segala makhluknya. Maaf, maaf Romo, boleh dicoba Ya, kameranya lagi mungkin udah bisa Romo atau belum? saya, sorry ya.
Wah, malah hilang Romonya. Oh, ada. Eh, Oh, nggak bisa. Tetap. Nggak bisa Romo ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Romo. Saya cuma Oke. lihat karena di sananya sudah bisa, kameranya udah bisa nyala di Oh, partisipan yang mau. oke. Karena di awal tidak bisa lalu kemudian loading-loading terus nih. Oh ya udah nggak apa-apa dah Romo. Silahkan lanjut aja. Ya, Mohon maaf. maaf ya. Nggak, kami yang mohon maaf panitianya mau. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam Gita Sang Surya yang digubah Fransiskus 800 tahun yang lalu, dia mengajak setiap ciptaan untuk ikut memuji Tuhan dan memuji Tuhan karena segala ciptaan itu. Ya. Di situ diwujudkan atau ditunjukkan bagaimana Fransiskus menyadari bahwa semua ciptaan adalah saudara, saudara sesama ciptaan Tuhan, yang semuanya dalam pandangan Fransiskus itu mempunyai nilai ilahi. Jadi bukan meskipun tidak ada dinamisme dan animisme, tetapi eh, setiap ciptaan pasti masih punya nilai ilahi menurut Fransiskus ya. Jadi Allah itu menciptakan tidak hanya seperti produksi barang saja, artinya setelah dilepas tidak ada hubungan lagi dengan produsennya. Ya. Seperti kalau kita barang-barang kadang-kadang diciptakan tuh ya lepas, sudah nggak ada hubungan lagi dengan produsennya. Tapi tidak demikian dengan ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan, itu seperti ada brandnya yang tidak terpisahkan, ya, tidak bisa memisah atau menjadi eh, jaringan yang bisa memungkinkan setiap ciptaan itu punya hubungan dengan yang ilahi sebagai penciptanya, Allah sebagai penciptanya. Jadi Allah itu seperti menerahkan keilahiannya dalam setiap ciptaan yang menciptakan ikatan antar Allah dengan sang ciptaan dan juga antar sesama ciptaan. Jadi kemudian ini dikembangkan oleh Bonaventura, pengikut Fransiskus yang dalam bukunya Perjalanan menuju ke Itineramentus in Deum, perjalanan jiwa menuju kepada Allah, itu Bonaventura mengungkapkan bagaimana alam itu sebagai jejak Allah atau vestigia. Jadi benda-benda mati itu sebagai vestigia atau jejak Allah. Kemudian benda-benda hidup itu karena bergerak lalu disebut sebagai umbra dei atau sebagai bayangan Allah. Kalau tadi yang mati itu vestigia dei, jejak kaki Allah. Yang hidup itu umbra dei atau bayangan Allah. Nah, manusia ini menjadi imago dei atau citra Allah atau serupa dengan Allah. Jadi kembali diingatkan oleh Fransiskus Assisi dan kemudian diteguhkan atau diperjelas oleh Bonaventura dan kemudian diteguhkan lagi oleh Paus Fransiskus dalam Laudato Si dan Laudato Deum bahwa ada nilai ilahi dalam setiap ciptaan. Memang gradasinya berbeda-beda, tapi tetap ada nilai ilahi yang tidak hanya sebagai brand atau sebagai merek saja, tapi itu merupakan potensi untuk bisa menghubungkan ciptaan dengan yang ilahi sendiri. Dan karena ada hubungan dengan yang ilahi, maka antara sesama ciptaan juga bisa saling terhubung karena diciptakan oleh pencipta yang sama. Maka kalau kita mendudukkan bumi sebagai rumah kita, itu berarti kita perlu menempatkan kembali secara tepat posisi kita. Kita bukan sebagai pemilik rumah, kita bukan sebagai penguasa rumah, kita bukan sebagai kepala rumah, tetapi kita anggota dari rumah tangga itu yang selama ini mungkin kita lupakan karena kita lebih membersihkan diri karena merasa sebagai diciptakan secitra dengan Allah lalu kita mengambil tempat di luar yang ditetapkan oleh Allah sendiri atau kita dalam Laudato Deum dikatakan nomor 19 kita seperti mengambil alih Allah ya. Mengambil alih Allah dari tempatnya sehingga kita yang menjadi puncak dan pusatnya sementara sebenarnya yang jadi pusat dan puncaknya adalah Allah sendiri dan kita hanya menjadi anggota rumah tangga itu. Next.
Nah, maka kita harus membuat pembacaan kembali dalam kata menaklukkan bumi tadi. Menaklukkan yang dipakai dalam bahasa Ibrani memang radah, yang artinya bisa mengatur, bisa mempunyai domini, mempunyai kekuasaan atau mendominasi. Tetapi tentu saja di sini bisa juga dipahami bukan kita yang mendominasi, tetapi Allah yang karena kita diciptakan secitra dengannya, maka diharapkan jadi alat bagi Allah untuk melanjutkan dominasi Allah kepada ciptaan yang lain. Ya. Jadi Allah mengharapkan agar manusia mengabdikan diri segala sesuatu di bumi kepadanya dan mengelolanya untuk memuliakan Allah. Jadi bukan manusia yang mendominasi, tapi manusia melanjutkan dominasi Allah itu kepada ciptaan, agar semua ciptaan, termasuk juga manusia, itu mengabdikan diri seluruhnya dan ya untuk memuliakan Allah. Maka seperti Fransiskus dalam Gita Sang Surya mengajak seluruh alam untuk memuji dan memuliakan Allah. Karena memang sebagai eh, yang diciptakan secitra dengan Allah, kita harus ya membantu alam untuk mengarahkan alam kepada Allah atau untuk memuliakan Allah. Jadi mandat berkuasa atau menjadi penguasa, punya dominasi kepada ciptaan atau spesies yang lain, ini diberikan karena kita merupakan citra Allah. Tapi itu menjadikan kita bukan pemilik, pemiliknya masih Allah, kita hanya wakil, seperti manajernya saja, seperti pramugarinya saja yang mengarahkan eh, ciptaan yang dipercayakan pada kita dengan penuh tanggung jawab agar ya, kita bisa mengarahkan semuanya untuk semakin memuliakan Allah. Jadi menjadi gambar Allah bukan hanya memiliki sejumlah potensi ilahi, tapi juga bagaimana mewujudkan potensi itu bagi kemuliaan Allah. Jadi bukan kita menguasai, tapi kita harusnya melanjutkan kekuasaan itu pada ciptaan agar nanti semuanya memuji dan memuliakan Allah. Itu menaklukkan atau radah yang sebenarnya yang dibaca secara tepat ketika memperhatikan hubungannya dengan yang lain-lain. Hubungannya dengan pembukaan dan hubungannya dengan tadi kejadian bab 2 yang mengatakan bahwa manusia itu memelihara dan merawat alam juga. Lanjut. Jadi Allah tetap sebagai pemilik dunia, seperti dikatakan dalam Mazmur bab 24 ayat 1. Segala binatang hutan, beribu-ribu hewan di gunung adalah miliknya, Mazmur 50. Manusia hanya sekedar pelayan di bawah Allah. Tidak ada keadaan yang memperbolehkan kita merusak dan melukai tatanan alam demi memperoleh keuntungan secara pesat atau demi kesenangan belaka. Sesungguhnya bahkan Ayub sendiri sadar bahwa ladang akan berseru mendakwanya jika dalam pandangan Allah Ayub menyalahgunakannya dalam Ayub bab 31 ya. Jadi di sini ditunjukkan bagaimana kita seharusnya sadar bahwa Allah sebagai pemilik dan kita sebagai pelayan harus bertanggung jawab. Bahkan kalau kita menyalahgunakannya, maka kita pun tentu akan didakwa juga oleh alam yang kita salah gunakan itu. Karena kita adalah bagian dari alam, termasuk di dalamnya dan terjalin dengannya. Sehingga kita tidak melihat dunia dari luar atau dari atas sebagai penguasa, tetapi dari dalam, menjadi bagian yang tak terpisahkan, yang berarti sadar bahwa kita ini terhubung. Jadi penderitaan yang dialami alam akan juga nanti kita alami juga. Kemusnahan yang dialami oleh sebagian dari alam akan dialami oleh bagian yang lain sampai seluruhnya termasuk kita juga akan mengalami kemusnahannya. Nah, kalau tidak disadari ketergantungan, saling ketergantungan ini, mungkin kita lalu masih melanjutkan ya kesewenang-wenangan kita dalam mengeksploitasi alam. Berjalan bersama dalam sekutuan atau persaudaraan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan bersama seluruh alam atau demi terwujudnya damai sejahtera atau shalom. Jadi menempatkan bumi sebagai rumah berarti mengupayakan agar ya di dalam bumi itu kita bersama-sama mengalami sebuah persekutuan atau persaudaraan semesta yang penuh tanggung jawab, di mana kita semua menuju pada hal yang sama yaitu
terciptanya kesejahteraan bersama seluruh alam, sehingga lalu kita sampai pada apa yang kita damba-dambakan, yaitu terwujudnya damai sejahtera, atau yang kita sering salam, ya, shalom. Shalom kan artinya damai sejahtera. Jadi artinya ya keadaan yang memang didambakan dan menjadi lambang dari keselamatan. Jadi keselamatan nanti adalah kita mengalami shalom atau damai sejahtera secara penuh dalam kemuliaan Allah. Next. Nah, sekarang kita sampai pada pemahaman akan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, kita mendambakan tadi shalom, sejahtera. Nah, itu dilambangkan dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, seringkali kita menyadari atau mungkin memikirkan bahwa kalau kita mau menginginkan langit yang baru dan bumi yang baru, nah, apakah nanti berarti bahwa bumi ini akan dihancurkan semuanya, lalu diganti bumi yang baru? Langit dihancurkan semuanya, lalu diganti langit yang baru. Kita kadang-kadang gambarnya seperti itu karena kita kan biasanya dipengaruhi oleh konsumerisme ya. Jadi maunya itu mendapatkan yang baru. Nah, apalagi zaman modern ini semuanya serba mencari yang baru ya. Ada HP baru, meskipun HP lama itu masih bisa dipakai, wah tinggalkan yang paling yang baru, beli yang baru, yang lama nanti bisa dijual lagi atau bisa dibuang atau bagaimana ya. Jadi kita tuh serba mencari yang baru. Tapi yang baru itu dalam zaman modern ini ya diwujudkan dengan membuang yang lama, mencari yang baru. Nah, apakah kerinduan kita akan langit yang baru dan bumi yang baru berarti juga membuang atau menghancurkan yang lama ini? Kita akan melihat bagaimana sabda Tuhan itu memberi pencerahan bahwa tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa langit yang baru dan bumi yang baru berarti semuanya dihancurkan lalu diganti yang baru. Tapi keselamatan kita adalah dalam sebuah eskatologi. Artinya kita itu sudah mulai diselamatkan, mulai sekarang, tapi kemudian dalam perjalanan menuju kesempurnaan yang kesempurnaannya nanti dicapai ketika ya eh, bumi yang baru dan langit yang baru itu. Artinya kesempurnaan dicapai ketika Tuhan datang kembali atau yang kita sebut sebagai akhir zaman itu. Next. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru itu tidak ada perusakan total atau mengabaikan yang lama. Jadi yang lama itu dibuang semuanya, tidak. Tapi kalau kita melihat dari apa yang dikatakan dalam surat kedua Santo Petrus, bab 3 ayat 5 sampai 13, maka akan kelihatan bagaimana ya penghakiman atau akhir zaman atau nanti kiamat itu terjadi dilambangkan nah, dengan ya api yang bernyala-nyala dan membakar semuanya, tapi bukan menghancurkan, bukan melenyapkan, tapi api ini memurnikan. Jadi unsur-unsur yang lama atau unsur-unsur yang sudah tidak cocok lagi untuk pembaharuan atau kehidupan yang kekal itu akan hangus. Sementara unsur-unsur yang bagi, yang unsur-unsur yang bisa dibawa sampai ke kehidupan yang kekal akan masih ada, makin dimurnikan. Jadi seperti gambaran akan purgatorium ya. Jadi tidak seluruhnya jiwa kita dilenyapkan, tetapi jiwa itu dimurnikan. Jadi unsur-unsur yang tidak bisa bertahan dalam kehidupan kekal akan dimusnahkan atau akan hancur. Lalu tinggal unsur-unsur yang memang bisa hidup bertahan dalam kehidupan kekal. Jadi demikian juga bumi dan langit yang baru bukan berarti semuanya hancur, tetapi dimunikan. Ya. Dimunikan sehingga dibaharui sampai pada kesempurnaannya. Jadi sekali lagi bumi dan langit tidak dimusnahkan, tetapi dibaharui, dimurnikan dengan tadi ya gambaran api yang membakar tapi bukan menghanguskan dalam arti meluluh lantakkan semuanya, tapi memurnikan seperti emas yang dimurnikan dalam api, emasnya kembali semakin murni dan yang tidak merupakan emas ya debu-debu atau kotorannya menjadi hangus menjadi lenyap. Nah, ini bisa didasarkan pada pengalaman para rasul sendiri akan perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit.
Yesus yang bangkit itu menggunakan atau nampak dalam badan yang baru. Jadi Yesus datang dengan badan yang baru. Tentu bukan lalu sama sekali tidak berbadan atau sama sekali badan Yesus itu sesuatu yang lain sama sekali. Lalu nampak seperti alien atau apa, tidak. Karena para murid masih bisa melihat badan Yesus yang sebelumnya itu ya sama dengan badan Yesus yang dilihat pada saat Yesus sudah bangkit, tapi tentu lalu dengan sifat-sifat dan karakter yang berbeda. Misalnya saja, jadi kalau badan kita yang sekarang ini kita pakai kan lebih dibatasi atau ditentukan oleh kejasmanian kita. Misalnya saja karakter atau jati diri kita itu kan ditentukan oleh jasmani kita, bukan oleh roh kita, bukan oleh spiritualitas kita, tapi oleh jasmani kita. Jadi kalau kita jasmaninya itu laki-laki ya orang akan panggil kita sebagai bapak, sebagai mas, sebagai laki-laki. Meskipun ada juga laki-laki yang punya perasaan seperti wanita atau laki-laki yang lemah lembut ya, bahkan lebih dari wanita lemah lembutnya atau laki-laki yang ya kemudian seperti apa kewanita-wanitaan. Ada laki-laki yang sebenarnya saya lebih cocok jadi wanita. Tapi ya karena saya fisiknya laki-laki, maka ya di KTP tetap dikatakan laki-laki, nggak mungkin jadi wanita. Atau sebaliknya, wanita yang jadi tomboy misalnya. Tapi di dalam KTP tentu yang lebih ditunjukkan atau ditulis tentu saja yang sesuai fisiknya. Berbeda dengan badan yang baru. Badan yang baru nanti lebih ditentukan oleh roh, oleh kehendak si pemilik badan ini. Maka seperti badan Yesus sesudah kebangkitan yang merupakan badan yang baru, itu Yesus meskipun masih bisa makan, karena waktu pada penampakan atau Yesus yang menampakkan setelah bangkit di tepi danau, Yesus kan minta ada ikan goreng tidak, dan dia makan. Ya. Untuk menunjukkan bahwa dia bukan hantu, dia juga punya badan. Ya. Tapi badan itu tidak butuh makan, dia bisa makan tapi tidak butuh makan. Tidak makan juga tidak apa-apa, kan tidak akan mati lagi. Badan baru itu ada bisa disentuh. Thomas bisa menyentuh luka-luka Yesus, bisa menjamah supaya dia percaya. Tapi badan itu tiba-tiba bisa saja masuk ke satu ruangan yang ditutup. Ya, ketika para rasul ada di ruang yang tertutup, pintu dan jendelanya karena ketakutan, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus yang bukan hantu, Yesus yang bukan roh saja, tapi Yesus yang dengan badan baru bisa disentuh. Jadi bagaimana rohnya lebih menentukan, kehendak Allah lebih menentukan. Itulah gambaran nanti langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ya tetap masih ada eh, sisi badannya, sisi yang lama, tapi tentu tidak lagi menentukan. Yang lebih menentukan adalah rohnya, yang kan ada kehendak Allah. Jadi langit baru dan bumi baru menunjukkan kesatuan roh setelah segalanya diperbarui. Dan tentu roh yang menyatukan adalah roh kasih. Dan roh kasih ini tentu roh kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang menjadi kesempurnaan ikatan kasihnya. Tritunggal Maha Kudus yang punya kesempurnaan dalam ikatan kasih persaudaraan atau kasih persekutuan tadi. Nah, inilah langit yang baru dan bumi yang baru itu lebih menunjuk pada kesatuan dan kesatuan roh karena Allah adalah roh. Dan roh itu tentu adalah kasih karena Allah adalah kasih. Maka pemahaman akan langit yang baru dan bumi yang baru yang kita dambai dan kita rindukan bersama tentu lebih melihat bagaimana kita mewujudkan kasih tidak hanya kepada sesama manusia tapi juga sesama alam ciptaan. Next. Nah, jadi tidak ada kedamaian, tidak ada shalom kalau tidak didasarkan pada keadilan. Maka menuju langit yang baru dan bumi yang baru mendorong kita untuk menegakkan keadilan, keadilan ekologi dalam rumah kita bersama, bumi rumah kita bersama itu. Dan beberapa unsur yang mesti kita sadari ketika kita mau menegakkan keadilan ekologis yaitu kenyataan atau realita bahwa yang pertama dunia adalah sakramen. Jadi meskipun eh, kita tidak menganggap bahwa dalam pohon itu ada dewa-dewanya atau ada jiwanya atau ada apa roh ilahinya, ya. Tapi dunia menjadi sakramen, artinya bisa dihubungkan dengan yang ilahi. Karena dunia tadi diciptakan oleh yang ilahi dan ada jejak atau ada bayangan yang ilahi dalam
dunia itu. Karena itu dunia menjadi sakramen, menjadi penampakan dari kemuliaan Allah. Allah hadir dalam ciptaan dan dalam sejarah manusia. Boleh dikatakan bahwa Allah semesta dalam kesatuannya merupakan sakramen Allah. Jadi kesatuan antara seluruh alam ini menjadi penampakan yang sempurna akan Allah kita. Jadi Allah ketika hanya ditampakkan oleh manusia kan hanya kelihatan citranya saja, rupanya saja, tidak akan sempurna. Nanti menjadi sempurna ketika juga jejak kakinya ada, juga bayangannya ada. Nah, maka dalam kesatuan antara bayangan, jejak, dan rupa Allah, lalu menjadikan Allah itu nampak secara sempurna dalam alam, sehingga alam semesta di mana kita juga ada di dalamnya, menjadi bagian di dalamnya, menjadi sakramen, menjadi penampakan Allah. Ini menjadi tangga yang bantu kita dan menuntun manusia untuk sampai pada Allah pencipta. Yang kemudian membangun kesadaran kita ketika kita sedang menghadapi alam, lalu kita ingat juga alam itu adalah dari sang pencipta. Ada juga bayangannya, ada juga jejaknya, sehingga kita tidak bisa lalu semena-mena mengeksploitasinya. Ya. Kita juga berusaha untuk melestarikannya supaya ya sakramen Allah itu menjadi sempurna dalam kebersamaan antara jejaknya, bayangannya, dan kita sebagai citranya. Lalu yang kedua adalah keutuhan ciptaan. Jadi Fransiskus mempunyai visi integral tentang kehidupan berdasarkan kitab Kejadian bab 1 sampai 3. Ketika tidak dipisah-pisahkan dari Kejadian 1 sampai 3 itu, maka melihatkan bahwa pada awalnya semua diciptakan dan dipandang oleh Tuhan baik adanya. Maka juga ketika mandat diberikan, itu tujuannya adalah supaya bumi itu menjadi baik adanya. Karena itu, kalau kita lihat dalam Kejadian bab 3, lalu disebutkan manusia bukan sebagai penguasa dalam arti mengelpasi, tapi sebagai ya semacam pramugari atau semacam steward, ya, semacam orang yang melihara dan merawat supaya mengarahkan ciptaan itu pada tadi dilihat Allah baik adanya. Konsep ini mengantar kita pada pemahaman bahwa seluruh dunia merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam kehidupan, tidak hanya secara jasmani, bahwa kemudian eh, punahnya salah satu unsur alam akan menjadi punahnya yang lain, tapi juga secara rohani. Jadi kalau salah satu unsur itu menjadi punah, maka ya sakramentum Allah dalam dunia itu juga menjadi berkurang. Nah, menjadi tidak sempurna lagi, menjadi tidak utuh lagi. Nah, dan lalu menjadi kita merasa tidak bisa melihat Allah secara utuh dan penuh. Ya. Nah, kemudian juga penghormatan, respect pada yang lain, bahwa yang lain itu eh, punya peran dan fungsi yang tidak bisa ditinggalkan atau diabaikan dalam menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru tadi. Lalu yang terakhir tentu keberadaan bahwa setiap hal itu makhluk, nah, dan setiap manusia itu memiliki nilai pada dirinya juga, nilai intrinsik. Jadi bukan bernilai karena bisa digunakan atau bernilai karena bisa dimanfaatkan, tapi pada dirinya itu punya punya nilainya. Seperti ditunjukkan oleh Bonaventura, masing-masing punya nilai ilahi yang tidak bisa dicabut daripadanya. Entah sebagai bayangan, entah sebagai jejak, entah sebagai citra Allah. Jadi karena masing-masing punya nilai tersendiri yang tidak bisa diabaikan, karena itu masing-masing punya hak untuk bereksistensi, untuk mengungkapkan apa yang menjadi brand atau merek Allah yang diterahkan dalam dirinya. Jadi konsekuensinya adalah tidak ada satupun dari alam semesta ini yang dapat dijadikan objek dari dominasi kita manusia. Nah inilah eh, apa keadilan ekologi yang mendasari nanti terwujudnya kesejahteraan bersama untuk semesta yang memungkinkan langit yang baru dan bumi yang baru seperti yang diharapkan Tuhan, yaitu terjadinya keselamatan kita. Nah, sampai di sini kita melihat bagaimana bumi sebagai rumah kita bersama, nah, itu mulai kita bangun dengan pemahaman yang benar bahwa bumi akan rumah. Rumah bukan rumah dalam arti bangunan yang bisa kita manfaatkan, seperti hanya kita punya rumah, kita pemiliknya kita bisa manfaatkan, tapi rumah dalam arti yang pertama-tama adalah rumah tangga, di mana kita adalah
bagian dari rumah tangga itu, bukan kita menjadi pemilik. Karena kalau rumah sebagai gedung, nah kita jadi pemilik. Tapi kalau rumah sebagai rumah tangga, kita menjadi bagian di dalamnya. Dan pemimpinnya bukan kita, tapi Bapa. Ya, kita sebagai saudara, saudari, di mana alam juga menjadi saudara-saudari bagi kita. Seperti Fransiskus selalu manggil dan menyapa setiap makhluk itu sebagai saudara dan saudari. Nah, maka kalau kita nanti mengikuti perutusan Matius, kan dikatakan, pergilah dan baptislah, pergilah dan watakanlah kepada segala makhluknya dan baptislah mereka dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bukan hanya kepada manusia, tapi kepada segala makhluk. Jadi segala makhluk juga harus merasakan kabar sukacita, penebusan, dan penyamatan Kristus. Yaitu mengarah kepada kemuliaan Tuhan semuanya, di mana itu terjadi ketika kita membaptis atau menyatukan mereka dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, persekutuan Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Tritunggal Maha Kudus yang membuat semua ciptaan terarah pada kemuliaan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal yang mau disampaikan. Apakah nanti tadi seperti tadi kita sepakati di akhir sesi aja, Romo? Oh, di akhir sesi. Ah, Sesi saya seberapa menit ya kira-kira? kami kan biasanya sampai jam 9 mau, jadi tergantung Romo bahannya bisa berapa lama. Oh, 1,5 jam, 1 jam itu kami masih bisa tolerir mau. oh begitu. Paling nanti kalau udah tanya jawab ya 9 lewat sedikit baru selesai gitu kalau banyak pertanyaan gitu mau. Oh iya, iya. Hmm. Ini Nah, tapi masih. kalau Romo mau tanya jawab sudah ada beberapa pertanyaan juga sih dalam Oke, ini. oke, silakan. Saya baca dulu ya beberapa pertanyaan yang Eh, ada ya. kalau boleh kami bantu bacakan mau karena ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang tidak terlalu relevan dengan topiknya gitu mau ya. Jadi Oh ya. biasanya kita Oke, silakan. lewati saja mau mohon maaf mau. Ya, ini pertanyaan pertama dari Ibu Melisa Dargawan. Saya mau bertanya apa yang Laudato Si minta agar dilakukan orang dan komunitas untuk membantu lingkungan. Kemudian saya mau bertanya apa maksud seruan pertobatan ekologis? Memelihara bumi sebagai rumah kita bersama. Apa maksudnya? Begitu, mau ada dua pertanyaan dari Bu Melisa. Ya. Jadi Laudato Si itu secara keseluruhan sebenarnya merupakan keprihatinan Paus Fransiskus akan keadaan bumi kita ini yang semakin tidak teratur, semakin kacau, semakin banyak polusi di mana ya kita manusia seperti abai. Kita hanya memikirkan kepentingan kita, memanfaatkan alam, mengeksploitasi alam sehingga lupa bahwa alam itu juga punya tadi saya katakan nilai-nilai yang harus kita bela. Ya. Karena keselamatan kita itu bukan melepas dunia sama sekali, tapi keselamatan kita digambarkan tadi langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi mereka juga atau alam juga bagian dari keselamatan itu. Sehingga ya Paus ya meminta kita untuk prihatin, untuk kemudian bersama-sama ya bekerja sama bahkan dengan lintas agama, pokoknya semua manusia, bahkan juga lintas teologi, lintas bidang-bidang teknologi dan sebagainya, agar bagaimana mengupayakan agar alam itu bisa tidak menjadi musnah ya, atau tidak menjadi rusak, tapi bisa kemudian dipulihkan kembali ya, seperti awalnya. Karena kan kita lihat berbagai bahaya bencana atau berbagai bahaya kepunahan alam, ada keragaman hayati mulai berkurang, kemudian iklim mulai jadi semakin panas, dan ujung-ujungnya kan juga yang paling merasakan tentu manusia, dan terutama mereka yang miskin, yang lemah, yang tersingkir itu yang paling merasakan apa yang terjadi pada alam kita ini ya. Karena kalau pemanasan global, suhu menjadi semakin tinggi, yang paling menderita tentu mereka yang miskin, yang tidak bisa beli AC dan sebagainya. Kalau kita yang bisa beli AC, maka mungkin tidak terasa, mana ada pemanasan global, kan? Dingin terus kok di kamar. Nah, seperti itu. Jadi tujuan utamanya adalah menyadarkan kita bahwa kita harus mulai bertindak, tidak bisa lagi nanti-nanti, bahwa ada harus kita buat dalam kebersamaan, dalam kesatuan
untuk menyelamatkan bumi kita, karena keselamatan bumi adalah juga keselamatan kita. Jadi kita bagian dari keselamatan, dan itu bukan hanya secara jasmani atau secara duniawi saja, tapi ya Paus mendasarkan pada tadi kitab Kejadian bab 1 ayat dan bab 1 sampai bab 3 tadi, di mana eh, apa Tuhan sendiri menghendaki bahwa semuanya baik adanya dan kita menjadi punya tanggung jawab untuk melaksanakan mandat Tuhan batu bahwa semua alam itu harus sampai pada keadaan yang selalu baik adanya tadi sampai kemudian mencapai kesempurnaan keselamatan. Itu boleh dikatakan intinya seperti itu. Jadi mungkin banyak sekali hal yang dibicarakan soal apa yang terjadi di alam, soal ke AB-nya kita manusia, soal juga yang jadi korban itu yang mereka yang miskin, lemah, dan tersingkir tadinya. Maka ekologi integral itu, kalau tadi ada yang bertanya, itu bukannya soal ekologi dalam arti pelestarian alamnya saja, tapi ekologi dalam arti tadi oikos, jadi rumah. Rumah itu kan bukannya soal alamnya, tapi juga soal manusia yang ada di alam. Jadi jangan sampai usaha-usaha untuk melestarikan alam itu juga memberi korban pada manusia yang miskin. Misalnya saja kita bersama-sama mau supaya emisi itu turun. Ya. Tapi emisi turun kan kemudian kadang-kadang berbiaya mahal. Nah, kalau berbiaya mahal berarti yang negara-negara yang miskin tidak bisa mempunyai atau ikut dalam kesepakatan itu. Mereka akan dipaksa ya. Dan kadang-kadang ya negara-negara maju mereka sudah memang mengatur negerinya supaya bisa mencapai emisi yang diharapkan, tapi mereka mengorbankan negara miskin kadang-kadang pabriknya bukan dibangun di Eropa, tapi bangunnya di Asia misalnya. Ya negara Asia yang nanti kerepotan kan, karena kalau itu dikurangi ya berarti tenaga kerja menjadi dikurangi dan sebagainya. Jadi ekologi integral itu artinya memperhatikan juga bukan hanya alam, tapi juga manusia sebagai bagian alam, khususnya yang miskin, yang tersingkir juga diperhatikan supaya tidak jadi korban. Jadi sama, jangan sampai demi pelestarian alam mengorbankan manusia lainnya. Jadi manusia juga harus dihargai, alam juga harus dihargai sama-sama sebagai oikos tadi, sebagai rumah tangga yang sama-sama harus diperhatikan untuk menjadi sejahtera. Terima kasih Romo. Wah, tadi udah menyinggung ada pertanyaan sesudahnya tuh mengenai ekologi integral tadi udah disebutkan Ya, sama Romo jadi ya. itu integral itu Nah, tidak hanya bicara soal pelestarian alamnya saja, tapi juga di situ ada manusia atau di bagian dari alam itu yang hmm. kadang-kadang tadi diabaikan karena demi mencapai pelestarian alam, lalu ya yang miskin ditelantar atau diabaikan nah, demi atau dana besar untuk pelestarian lingkungan, tapi manusia pada kelaparan karena dananya dipakai lebih untuk pelestarian lingkungan, misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai begitu, tapi tadi ekologi harus dilihat sebagai yang menyeluruh. Jadi oikos tadi, rumah tangga tadi, bukan hanya soal alam atau binatang atau pohon-pohon, tapi juga manusia ada di dalamnya. Nah, kalau tadi Romo pertanyaan keduanya apa maksud pertobatan ekologis itu mau? Nah, perdebatan ekologi artinya perdebatan kita kan selama ini mungkin dalam tradisi gereja kan kita tobat berarti tidak berbuat dosa. Lalu itu dengan arti tidak buat dosa itu dosa dengan sesama saja, dosa dengan sesama manusia. Saya tidak mencuri, saya tidak berdusta dengan sesama dan sebagainya. Tapi kita jarang sekali menghubungkan pertobatan itu dengan alam. Kalau kita merusak alam, kita nggak merasa berdosa kadang-kadang ya. Kalau kita merusak hubungan dengan sesama kita, teman kita, kita merasa berdosa. Tapi kalau kita merusak hubungan kita dengan alam, dengan mengeksploitasi alam, kita nggak merasa berdosa. Soal itu, hal yang wajar. Nah, kita disadarkan oleh Paus ya, pertobatan ekologi artinya bahwa apa yang kita lakukan pada alam itu sebuah dosa juga kalau kita melakukannya dengan hanya demi keuntungan kita, dengan kesewenang-wenangan kita, dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, kita berdosa terhadap alam. Jadi pertobatan ekologis artinya juga bertobat supaya tidak berdosa terhadap alam juga. Karena yang tidak berdosa pada manusia, tapi tidak berdosa juga pada alam. Tidak hanya merusak hubungan dengan manusia, tapi juga jangan merusak hubungan kita dengan alam. Artinya membuat alam juga lestari, membuat alam juga tidak diabaikan dan tidak dieksploitasi seperti demi keuntungan dan demi keinginan kita saja.
Nah, lalu Oke, terima kasih wujudnya Romo. bisa bermacam-macam tuh nanti apakah mau eh, di- mem- mengurangi sampah ya, dengan cara dikelola kembali agar tidak membuat polusi. Ya, kan kita mencemari bumi kan sebuah dosa juga. Maka pembuatan ekologi itu bagiannya kita mengurangi atau tidak mencemari bumi lagi ya dengan macam-macam cara tadi seperti mengurangi sampah, kemudian mendaur ulang sampah supaya tidak menjadi tercemar atau mencemari bumi dan sebagainya. Atau juga tadi mengurangi eh, apa panas ya, supaya tidak terjadi perubahan iklim yang juga pasti akan mempengaruhi tidak hanya manusia tapi juga alam, binatang-binatang dan juga terpengaruh oleh perubahan iklim dan sebagainya. Oke Romo, masih ada beberapa pertanyaan, tapi kan ini udah dekat jam 8. Bagaimana kalau materinya diteruskan, nanti kita buka sesi berikutnya untuk tanya jawab lagi Romo? Apakah ada materi lagi ya? Saya kira Oh, sudah habis materinya, sudah Mo. habis ya, Oh, karena sudah habis. Kalau saya itu tidak tahu pertanyaannya berapa jam saja, Mo. materinya. Saya pikir 1 jam selesai. Oh, gitu, Mo. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita lanjutkan pertanyaan aja, Mo. Ya, Ya, jadi sekarang pertanyaannya, apa saja dari Ibu Melisa lagi? Apa saja pernyataan relevan tentang lingkungan yang disampaikan gereja? Pernyataan relevan tentang lingkungan yang disampaikan gereja. nah Kemudian, jadi ya ya, apalagi sudah ada tiga sebenarnya mau. Yang kedua itu tadi udah disebutkan apa itu ekologi integral, ya dan yang terakhir apakah Laudato Si ada tentang perubahan iklim gitu. ya Terima kasih. Silakan Romo. baik. Yang pertama, apa yang dilakukan gereja? Tentu gereja sebagai lembaga rohani ya, tentu membantu atau membuat pencerahan pada masyarakat dunia ini ya dari kekayaan rohaninya. Maka tadi saya katakan bahwa ya kita harus mengakui dosa-dosa kita gereja Katolik atau gereja Kristen nah, dengan Alkitab kita yang memang punya andil untuk kemudian menciptakan juga krisis ekologi itu. Jadi karena kita tadi merasa bahwa kita ini puncak dari ciptaan. Nah, lalu alam itu kan tidak ada lagi mistis-mistisnya, tidak ada hubungan lagi dengan Allah, karena tidak seperti orang-orang zaman sebelumnya yang mengakui dewa-dewi, alam itu ada dewa-dewinya, kita nggak ada dewa-dewi, semua itu yang berkuasa Allah. Ah, tidak ada dewa-dewi, binatang-binatang atau tumbuhan itu tidak ada dewa-dewinya, tidak ada nilai ilahinya. Nah, pada awalnya kan kita begitu, sehingga kemudian ya banyak kita membuat orang uh, melakukan eksploitasi alam seenaknya sehingga terjadi krisis ekologi. Jadi kita akhirnya Paus Fransiskus dalam hal ini dengan Laudato Si dan Laudato Deum mengajak gereja dan mengajak kita untuk memberi pertama-tama pencerahan dulu bahwa cara pembacaan kita selama ini mungkin tidak tepat. Nah, lalu kemudian dengan cara pembacaan yang tepat akan kitab suci, lalu kita punya dorongan, punya gerak, punya semangat, spiritualitas bahwa Allah menghendaki untuk kita juga memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari tugas yang diberikan Allah pada kita untuk tadi menaklukkan, bukan arti menguasai, tapi menaklukkan dan arti membuat mereka mengarah pada kemuliaan Tuhan. Jadi secara kekayaan rohani kita berikan kesadaran pada kita sendiri, lalu kemudian bersama-sama kita baru keluar, yaitu bahwa karena kesadaran bahwa kita dikehendaki oleh Tuhan untuk melestarikan bumi, maka kita lalu bekerja sama dengan siapa saja di dunia ini, menyadarkan bahwa dunia kita ini sudah tidak bisa lagi kita merasa tenang-tenang saja karena sudah banyak kerusakan, sudah banyak pencemaran. Kita mau tidak mau harus segera dan tidak bisa terlambat lagi karena kehancuran itu sudah mulai dirasakan atau diperlihatkan oleh paus dengan tadi keanekaragaman hayati yang semakin berkurang, lalu air laut yang semakin naik karena es di kutub utara atau di kutub selatan sudah mulai mencair dan sebagainya. Jadi perubahan iklim. Nah, jadi beberapa bencana-bencana itu sudah disebutkan dalam rotasi dan juga Laudato Deum, terjadinya perubahan-perubahan atau krisis ekologi yang selama ini ada di dunia
Dan dengan kesadaran baru bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk melestarikan dan memulihkan semuanya itu demi langit yang baru dan bumi yang baru, maka kita harus bekerja sama. Nggak bisa sendirian, karena tadi semua kita itu terhubung satu sama lain. Sehingga kita nggak bisa hanya bekerja sendiri, tapi bukan berarti bahwa kita harus menunggu juga, karena apa yang kita lakukan pasti berdampak ke semua, dan tapi tidak cukup kalau kita tidak melakukan kerjasama kalau hanya seorang diri saja. Jadi eh, sendiri juga bisa melakukan sesuatu, tetapi tidak akan berdampak banyak kalau hanya sendirian saja. Tapi tetap harus melakukan sesuatu. Mulai dari diri sendiri, kemudian baru bersama-sama dengan yang lain, dengan penyadaran yang sama, dengan gerakan yang sama, dan memanfaatkan segala yang kita punyai, akal budi kita untuk bagaimana menyelamatkan alam ini. Oke, terima kasih Romo. Kalau yang terakhir, Romo, apakah Laudato Si ada mengenai tentang perubahan iklim, Mo? Ada Laudato Si, ada tentang perubahan iklim, dan Laudato Deum malah bicara soal itu emisi di pertemuan Dubai, karena dia kan mau memberi pengarahan atau harapan gereja terhadap pertemuan eh, KTT Bumi di Dubai, ya, COP, yang bicara soal emisi, soal pemanasan global dan sebagainya tadi. Baik, Romo. Ini ada pertanyaan. Tadi saya juga tergelitik waktu Romo menyinggung ini. Nah, saya bacakan, Mo, dari Bapak Franciscus Lolo. Ya. Shalom, Romo. Tadi dikatakan bahwa bumi dan langit yang baru bukan artinya bumi dan langit ataupun alam semesta kita dilenyapkan. Apakah artinya nanti jika kita semua yang sudah mati kemudian dimurnikan di purgatorium dan masuk ke surga, maka surga yang dimaksud apakah bumi yang kita diami ini? Soalnya saya pernah dengar akhir zaman maka seluruh planet-planet dan galaksi akan musnah. Apakah pernyataan ini tidak sesuai dengan ajaran Katolik? Demikian, Romo. Silakan. Nah, ajarannya kan pembacaannya kan harus kita ulang lagi tuh. Riletura, jadi pembacaan harus kita ulang lagi, jangan sampai pembacaan yang menghancurkan tadi. Tapi kalau kita membaca atau membaca dengan cara yang baru, kan eh, wahyu sudah sempurna dalam diri Yesus, tapi pemahaman kita akan wahyu kan bisa bertumbuh dan berkembang. Maka yang tadinya pembacaan salah yang buat kita menjadi berdosa pada alam, ya harus kita perbarui, termasuk langit bumi dan bumi yang baru tadi. Bukan berarti bahwa semua hancur ya, tapi semua diperbaharui ya. Karena kan keselamatan yang kita pahami adalah keselamatan eskatologis. Artinya bukan kita nanti nunggu yang baru langsung 100% baru, tapi kan keselamatan itu mulai dari sekarang diselamatkan. Jadi eskatologi itu artinya mulai sekarang sempurna pada nanti pada akhir zaman. Itu eskatologi ya. Jadi bukan lalu yang sekarang ini tidak ada artinya lagi. Yang sekarang ini ada artinya karena sudah mulai diselamatkan. Lalu nanti mengarah menuju kepada kesempurnaannya pada akhir zaman. Jadi itu kita memahaminya dengan baru, yaitu bukan semuanya dihancurkan, tapi semuanya diperbaharuinya. Diperbaharui sehingga menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan arti baru itu sama sekali baru, tapi baru itu karena diperbaharui. Jadi roh itu kan memperbaharui, bukan kan tidak ada lagi dalam kitab suci kan dikatakan tidak ada lagi air bah, tidak ada lagi pemusnahan total. Karena kan Tuhan sudah mengatakan mau dimusnahkan total dibuat baru ya sama aja lagi kan. Begitu manusia total lenyap ya yang baru toh berdosa lagi ya. Maka kemudian kan dijanjikan tidak ada lagi air bah. Itu artinya kan tidak ada lagi pemusnahan total sebenarnya. Tapi Allah memperbaharui yang sudah ada ini sampai nanti menjadi benar-benar baru karena sudah diperbaharui tadi. Bukan dihilangkan tapi diperbaharui. Bukan dilenyapkan tapi diubah. Ya. Karena seperti privasi waktu misa arwah kan hidup ini bukan dilenyapkan tapi hanya diubah. Mungkin nih ini mau karena apa? Cultural pop kita kan kalau bilang kiamat gitu selalu gambarnya planet meledak gitu kan Mo ya. Iya. Jadi selalu ke sana terbayangnya gitu Mo. Ya, karena Tapi dibumbui apokaliptik yang ya, seolah-olah ya suatu yang luar biasa, semuanya dihancur dan sebagainya.
Nah, kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh, ternyata kan tidak harus diartikan begitu. Nah, ini tadi ada yang menarik mau tadi dikatakan, Ya, ah, apakah surga yang dimaksud nantinya itu adalah bumi kita ini yang udah jadi baru gitu mau gitu. iya. Jadi semua yang diperbarui itu juga di surga kita ya. Hmm, Jadi surga bukan sesuatu yang lain lagi, tapi sesuatu yang merupakan pembaharuan dari, karena surga itu kan termasuk kita juga ya. Bukan ya, tempat, bukan ini, tapi satu keadaan di mana kita menjadi rumah yang baru, oikos yang baru gitu ya. Langit dan bumi yang baru. Maka disebut langit dan bumi ya, bukan buminya saja, tapi langit dan bumi ya. ya karena dulu saya juga pernah dapat pengajaran, saya lupa terus terang mau, tapi udah lama sekali juga begitu. Dia Ya, karena percaya bahwa, katekismus kita kan ada katekismus lama, lalu kemudian kita belum membarui dengan katekismus setelah Konsili Vatikan kedua. Itu kan hmm, secara pastoral itu kan mengatakan bahwa sekarang bahasanya diperbarui, caranya diperbarui membahasakannya. hmm. Jadi maksudnya konsepnya ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu ciptaan itu akan selalu tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna. Ya, Bukannya di begitu. ujungnya dihancurin gitu ya, tapi disempurnakan gitu. Disempurnakan. Kalau dihancurin ya ngapain disempurnakan, toh, Pak? Iya, iya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya, Romo. Romo, bagaimana dari Ibu Yunawati? Romo, bagaimana menghubungkan dan antara keselamatan bumi dengan teori Darwin, survival of the fittest, bahwa alam akan melakukan seleksi alam juga, seperti punahnya dinosaurus dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Ya, saya kira ada satu dua hal yang mungkin bisa dipahami dari evolusi Darwin, yaitu bahwa terjadi pembaruan itu memang bukan berarti dipunahkan, tapi unsur-unsur tadi ya, unsur-unsur yang nanti tidak akan bisa bertahan dalam kehidupan kekal, itu yang kemudian tidak akan berlangsung atau tidak lalu kemudian hilang dia seperti itu. Tapi bukan berarti keseluruhan, tapi hanya unsur-unsur. Kalau teologi Darwin kan kepunahan, tapi kan ini punah, ini punah, ini punah. Tapi kan sebenarnya tidak seluruhnya punah sebenarnya. Toh. Kalau kita lihat dari evolusi juga kan tidak sepenuhnya punah, tapi kan ya misalnya eh, dari primata nanti menjadi apa, kan gennya itu kan masih tetap berlangsung seperti itu ya. Mungkin bentuk fisik yang besar-besar dinosaurus tidak bisa lagi karena tumbuhan dan macam-macam sudah tidak berlimpah seperti dulu, maka ini tidak akan membuat binatang berlanjut ya. Maka dibuat bentuk yang baru misalnya seperti itu. Jadi kata punah itu kalau dalam tradisi kitab suci bukan punah sebenarnya, tapi pembaharuan. Jadi bukan semuanya itu berganti, tapi selalu ada unsur yang lama yang kemudian diperbaharui dan tetap berjalan pada kehidupan yang baru seperti itu. Kalau punah kan sama sekali tidak ada. Ya. Tapi kita dalam kitab suci tidak melihat sebagai kepunahan, tapi merupakan pembaharuan. Jadi tidak dipunahkan tapi dibaharui. Ya memang bentuknya udah nggak kelihatan lagi seperti dulu, tapi eh, intinya atau apanya eh, yang utama tetap ada berlangsung seperti itu. Nah, itu memang mau dibahasakan kadang-kadang susah ya. Jadi eh, dari Darwin kita belajar bahwa apa yang bertahan, apa yang kuat akan bertahan. Artinya kalau dalam Darwin itu yang tidak bertahan itu berarti keseluruhan keseluruhan makhluk misalnya. Tapi dalam kitab suci kita melihatnya bukan keseluruhan makhluk, tapi mungkin bentuk makhluknya berbeda, tetapi apa eh, yang diperbarui tetap akan berjalan terus dari yang lama seperti itu. Nah, Darwin sendiri sebenarnya juga tidak terlalu bertentangan dengan kita ya karena ya perubahan-perubahan yang dilihat Darwin dari evolusi itu kan mengandaikan bahwa ya itu tidak diatur oleh masing-masing makhluknya pasti, tapi ada semacam inteligensi yang mengatasi segalanya dan kita percaya itu sebagai Tuhan sendiri seperti itu. Jadi memang ya kadang-kadang kita salah membaca juga dalam evolusi Darwin ya seolah-olah
oh ini monyet jadi manusia. Nah kalau monyet jadi manusia lalu kemudian eh, mo- eh, apa monyetnya sendiri tentu berubah yang lain lagi tuh seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dengan monyet jadi manusia tapi sesuatu yang sebelum monyet dan manusia yang kemudian berubah sebagai jadi monyet sebagai jadi manusia kan begitu. Jadi bukan monyet yang jadi manusia tapi ada missing link-nya itu ya kemudian dari missing link itu sebagian menjadi manusia semakin jadi monyet dan apa yang membuatkan itu memang belum belum sempurna penelitian Darwin itu ya seperti itu. Jadi juga apa ya kita kadang-kadang membacanya tidak tuntas sehingga kita oh itu kan Darwin kan manusia jadi monyet seperti itu ya. Padahal kan Darwin kan tidak mengatakan itu semua ya. Itu hanya mengatakan bahwa eh, ada evolusi perubahan yang sedikit demi sedikit ya yang membuat makhluk itu berubah ya menjadi semakin bisa bertahan di situasi dan keadaan yang baru. Nah, apakah perubahan itu memusnahkan yang sebelumnya atau tidak? Sebenarnya Jan Dewani juga tidak bisa mengetahuinya secara persis karena dia kan hanya melihat dari penelitian-penelitian saja atau fosil-fosil dan sebagainya. Tapi kan dia tidak menemukan sih bagaimana dinosaurus berubah, apakah menjadi begitu dan begitu kan tidak tahu ya. Itu kan sesuatu yang di luar tidak ada bukti-bukti ilmiah yang bisa mendukung bahwa sama sekali bahwa apa yang terjadi masa lalu kemudian putus sama sekali dan tidak dilanjutkan lagi di dalam dunia ini kan tidak diketahui seperti itu. Ya. Baik, Romo. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Romo, dari Ibu Lucia Wijaya. Romo, bagaimanakah kita harus menyikapi suatu bencana alam? Apakah sebagai hukuman Tuhan atau karena kesalahan manusia? Ya, yang pertama Tuhan itu kan kita tuh seolah-olah seperti Tuhan itu menghukum atau Tuhan itu jahat ya. Padahal bencana itu ya bisa jadi karena memang eh, ya apa yang terjadi dalam alam sendiri ya. Jadi siklus alam sendiri kan bisa berubah kan, alam kan berubah. Ya, bumi menjadi baru kan sebuah perubahan. Siklusnya kadang ya yang menjadi bencana adalah karena kita menyebutnya bencana karena itu kena di kita ya tuh. Disebut bencana alam karena bencananya itu membuat kita jadi korban. Padahal mungkin bukan sebenarnya bencana alam jadi mengorbankan kita, tapi kita saja yang salah menempati ya misalnya. Sudah tahu daerahnya seperti itu ya kita masih bikin rumah di situ kayak gitu. Atau sudah tahu ini tanahnya labil kita masih ya sehingga kemudian jadi longsor dan sebagainya yang membuat kita jadi korban ya seperti itu. Jadi saya kira kata bencana itu selama ini kan lebih bersifat personal artinya mengarah pada manusia. Kita menjadikan itu bencana karena kita jadi korbannya. Padahal sebenarnya ya bisa saja bencana itu terjadi karena kita yang memang melakukan misalnya penebangan hutan dan sebagainya. Bisa saja karena siklus alam dan kita jadi korban karena kita menempatkan diri kita tidak bijaksana, sudah tahu alamnya itu alam yang tidak stabil, kita masih tetap aja tinggal di situ misalnya. Jadi, tapi semuanya tidak bisa jadikan hukuman Tuhan ya. Tapi itu semua dibiarkan Tuhan nah, karena tentu ada maksud dari Tuhan membiarkan itu semua, yaitu supaya kita belajar, supaya kita lalu ya dari apa-apa yang kita alami, persoalan-persoalan, bencana-bencana yang kita hadapi, kita lalu menjadi lebih dimunikan tadi, dimunikan motivasinya, dimunikan pemahaman kita, dimunikan juga cara gaya hidup kita, sehingga semakin kita bisa mempertahankan keselamatan yang semakin besar atau semakin bisa menuju pada kesejahteraan yang seperti itu. Sehingga kan kita juga bisa membantu alam untuk supaya siklusnya itu tidak mengorbankan banyak anggota alam yang lain, binatang-binatang, lalu kemudian kita buat teknologinya. Misalnya di Gunung Merapi, supaya tidak terjadi bahwa letusannya itu selalu mengorbankan, lalu dibuat sudetan misalnya, seperti itu. Itu kan berarti kan eh, sesuatu yang ada di alam, dibiarkan Tuhan, tentu kita belajar semakin bisa tadi menaklukkan dalam arti mengarahkan pada kesejahteraan bersama, kemuliaan Tuhan, seperti itu. Jadi bukan sebagai hukuman dalam arti karena kita jahat, mungkin juga ada begitunya, artinya karena kejahatan, karena tapi tidak semua bencana itu karena itu.
Ya, semuanya dibiarkan Tuhan, bukan karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menyebabkan, tapi ya karena ada maksud yang baik dari Tuhan bahwa dengan menghadapi semuanya itu, kita bisa belajar menjadi lebih bijak dan lebih baik. Baik, Romo. Ini ada pertanyaan tapi agak kurang jelas. Ini konfirmasi dari tadi, Romo, dari Pak Franciscus Lolo yang bertanya apakah buminya nanti kalau sudah sempurna menjadi surga. Jadi pertanyaannya begini, Mo, surga itu keadaan ya, berarti ya Romo. Nah, saya agak katanya ya. Mungkin maksudnya berarti surga itu suatu state keadaan gitu, Mo ya, bukannya tempat gitu, Mo ya. Ya, ya surga itu bukan tempat, tapi keadaan. Ya, keadaan itu ya, ya kita nggak bisa bayangkan kan, itu keadaan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, karena sudah kekal abadi. Ya, bayangannya ya pokoknya tidak hanya sekedar tempat saja pasti ya seperti itu. Karena kita kan manusia kan pemikiran kita terbatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga kalau kita itu memikirkan nanti di sesuatu keadaan yang tidak dibatasi ruang dan waktu kan kita nggak nyampe di situ lagi. Iya, Mo. Ya, jadi Ya, kita kadang-kadang membahasakan jadi susah karena kita selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Mo, dari Ibu Janet. Romo, maaf. Menurut saya, mungkinkah Paus Fransiskus menulis Laudato Si karena selama ini orang lebih giat melakukan perintah Yesus. Pergilah, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi kurang giat melakukan perintah ketiga, yaitu ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Terima kasih. Monggo Romo. Nah, sebenarnya tidak ada firman yang baru ya. Semua selesai pada Yesus Kristus sebagai kepenuhan wahyu Allah. Yang dilakukan oleh para paus dan para rasul adalah memperjelas ya, atau juga membahasakan secara lebih bisa kita pahami ya, secara baru. Jadi itu yang namanya pastoral. Pastoral itu artinya penggembalaan, yaitu dengan cara membahasakan atau menyampaikan supaya lebih bisa diterima dan supaya lebih bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang bisa kita lihat dalam kitab suci yang kemudian Paus dan sebagai magisterium gereja kan memberikan penafsiran yang baru artinya. Jadi firmannya nggak baru, tapi ditafsirkan secara baru, dipahami secara baru. Itu namanya pastoral. Jadi tugas pastoral, tugas pengembalaan itu adalah bagaimana menyadarkan umat akan apa yang ada dalam firman itu yang mungkin pada waktu yang lama mungkin dibahasakan dengan cara yang tidak cocok lagi untuk zaman sekarang karena keadaan persoalannya sudah berubah, sudah menjadi lebih modern dan sebagainya, maka mungkin harus dibahasakan cara baru supaya lebih dipahami oleh manusia modern. Nanti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan juga oleh para paus-paus yang lainnya seperti itu. Baik, Romo. Ini memang kalau ngomongnya udah menyangkut lingkungan ke akhir zaman gitu, udah biasanya agak melebar kemana-mana ini, Romo. Ya. Ya. Memang yang paling Kalau saya bertanya pribadi aja, Mo. Kalau saya ya, ya, kadang-kadang kan merasa bahwa akhir zaman segala macam itu kan eh, apa yang ada di kitab suci kan agak kriptik gitu, Mo ya. Tidak terlalu clear ya. ya, Jadi kita mendingan nggak usah terlalu banyak membuang waktu untuk memikirkan ke sana gitu, Mo ya. ya. Kan nanti kayak teman-teman tetangga kan ada kan mau yang bilang nanti dijemput sama Tuhan, wah, rapture-nya bagaimana. Ayo saya bilang ruwet amat jadinya kalau gitu ya. Ya, makanya kan pemahaman kita kan bukan soal kiamat akhir zaman, tapi eskatologi tadi. Jadi dibaharui dari sekarang, terus berkelanjutan sehingga ya kita menghargai sekarang juga sesuatu yang Hmm, bernilai yang nanti kita semakin rohanikan sampai nanti pasti layak dalam akhir zaman itu nggak usah perlu khawatir dengan akhir zaman karena itu kan dimulai sekarang juga pembaharuannya toh. Jadi ya, keselamatan kan dimulai sekarang ini. Jadi kita perhatikan sekarang aja. Dengan kita semakin dirohanikan, semakin diselamatkan, nanti bagian akhir zaman pasti itu harus bisa masuk karena kita nggak akan hilang semuanya. iya. Seperti Terus itu. ada lagi mau yang berusaha kan, oh ini udah dekat masih jauh, padahal kan Tuhannya udah bilang tidak ada yang tahu gitu kan ya. Kalau Iya, udah ada yang nggak tahu ya udah kita nggak usah mikirin gitu ya. Kalau dipikirin orang Tuhannya udah bilang kita tidak akan tahu gitu. ya, ya. Ya.
Ya kita sok tahu Mungkin saja jadinya ya. dari teman-teman yang lain, mungkin panitia apakah mau di open mic untuk teman-teman yang akan bertanya? Sudah dibuka mic-nya ya, Sudah di, silakan mau jadi bertanya. Bapak Ibu kalau yang mau bertanya bisa unmute sendiri ya dari Kamera par- tolong dibuka, kamera tolong dibuka. dari partisipan itu bisa di unmute ya, mic-nya dibuka, kemudian bisa bertanya langsung ke Romo Ferry. Mungkin kalau ada yang merasa nggak enak nulisnya, lebih enak ngomong, dipersilahkan gitu. Ya, silakan. Sambil menunggu mau berarti kalau yang konsep tadi itu lingkungan sebenarnya sampai diinikan ke konsep pemerintahan penguasa bisa juga mau ya. Iya, karena kan harus Penguasa, kita menjalin kerjasama dengan mereka. iya maksudnya penguasa walaupun ya sebagai manusia gitu ya, merasa yang Iya, paling dari yang lain, tapi politik kan, dia harus ya, memelihara yang lain gitu kan mau ya nggak ya, boleh karena kan, jalan sendiri gitu mau ya. ya. Jadi kalau kita lihat dalam Laudato Deum kan, Paus justru mengeluhkan politik kan, ini dibutuhkan apa kesepakatan politik sebenarnya kan. Hmm, Dan karena itu kan gereja kan juga bekerja sama dengan PBB, kami Fransiskan dengan Fransiskan Internasional yang ada di PBB, kan mengusahakan supaya terjadi kesepakatan antara negara-negara itu, karena tanpa kesepakatan politik ya tidak akan berhasil juga. Karena kan banyakkan pencemaran atau juga krisis ekologi kan diakibatkan karena peraturan ya, hukum-hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kan. Maka pemerintah harus disadarkan dulu supaya mereka juga tidak melakukan hukum-hukum yang semakin merusak atau mengeksploitasi alam seperti itu. Jadi memang mulai dari kesepakatan-kesepakatan yang mencangkut pemerintah-pemerintah negara-negara, mulai dari anggota PBB ya, karena memang itu yang bisa kita dekati ya. Tapi kan itu sudah sebagian besar negara. Jadi mulai dengan KTT Bumi itu kan kami juga, gereja juga terlibat dalam KTT Bumi itu ya. Dan kemudian sekarang menjadi KOPA dan sebagainya seperti itu. oke, saya lihat di partisipan itu Pak Ananta dari Jogja sudah unmute. Apakah mau ada pertanyaan Pak Ananta? Ya Pak, selamat malam. Saya dari Selamat malam Pak Yogyakarta, Ananta, silahkan. dari Sedayu, Oh, Bantul. Saya hanya sharing saja ya Pak ya. Ini menarik sekali dari Romo tadi berkaitan dengan Laudato Si itu. Kalau di kami di Keuskupan, di Kevikepan Jogja Barat ini kan kita mengadakan beberapa kegiatan. Ini yang kita alami tentang lingkungan hidup itu, bagaimana ini sekarang pengolahan sampah itu Pak yang kita jalankan sekarang ini di bahkan sekarang ada dilombakan dengan apa, eh, menanam tanaman-tanaman yang jangka pendek, kemudian ada yang jangka panjang seperti itu. Kemudian dilombakan di tiap lingkungan nanti dikumpulkan dalam 3 bulan ke depan itu sebagai bentuk keterlibatan umat di dalam pemeliharaan lingkungan. Kemudian pengolahan sampah itu bagaimana sampah-sampah yang organik itu benar-benar tidak terbuang, tapi betul-betul bisa digunakan semaksimal mungkin. Kalau sekarang itu dengan sebagai pupuk ataupun sebagai dibuat untuk makanan maggot dan nantinya sebagai untuk makanan lele itu sendiri itu Romo yang kita kembangkan sehingga apa kita juga ada larangan juga misalnya tidak membakar plastik, tidak membakar kertas-kertas dan sebagainya supaya ya ini yang sekarang sedang betul ditunjukkan supaya efek rumah kaca itu benar-benar terjaga gitu loh. Itu pengalaman kami di paroki kami di Santa Teresia Sedai. Demikian Pak Gun dan Romo bisa saya sampaikan untuk sharing malam hari ini saja. ya. Terima kasih Terima Pak Ananta. kasih.
Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau bisa unmute kalau mau sharing, memberikan tanggapan atau mau bertanya kepada Romo Ferry dipersilahkan. Memang ini topiknya agak berbeda dengan biasa Romo ya. Biasanya kita kan Kitab cintailah suci. sesama muka yang tadi dua. Ini sekarang melebarnya ke yang lain ya. Ya, kalau saya bingung ini kan ini khusus kitab suci tapi bicara lingkungan hidup. Ya, lingkungan Kadang-kadang lalu hidup. Ya, menjadi wani harus dari kitab sucinya tapi ya lalu memang harus ke wujud nyatanya ya tadi yang sudah disaringkan tadi ya. Semoga ya, sabda Tuhan menjadi dasar pencerahan kita untuk semakin otentik atau semakin semangat untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup tadi dengan berbagai hal yang sudah dicontohkan dari Pak Ananta dari Sedayu. Oh, di Kuspanagor Jakarta juga sudah terjadi banyak Ya, dan Romo. ada paroki yang bisa menghasil atau produksi mesin untuk mengolah plastik menjadi bahan bakar loh. hmm, Yang kemarin juara Ya, itu lingkungan hidup di KAC itu. Jadi dia mengolah sampah sudah sampai pada pemanfaatan plastik ya. Jadi plastik plastik bisa dimanfaatkan tidak hanya jadi barang baru tapi juga jadi bahan bakar dan sebagainya. Memang keperhatian terbesar itu pada plastik kita ada sekarang ya. Karena plastik itu yang jadi pencemaran yang paling luar biasa, bahkan sampai di laut dan ikan-ikan semua kan yang namanya nanoplastik itu ya, plastik yang sudah tersepi kecil-kecil itu kan merusak kesehatan kita dan juga itu mencemari juga alam dalam arti binatang-binatang di laut juga semuanya terkena imbasnya ada nanoplastik itu ya yang terurai dengan kecil-kecil tapi tidak bisa terurai lagi setelah jadi kecil-kecil itu. Nah, maka tidak hanya cukup mengolah plastik tapi harus sampai mengurangi penciptaan plastik-plastik yang baru. Atau ya di saat tertentu ya kita harus menolak plastik-plastik yang cepat terurai menjadi kecil-kecil itu supaya hmm, tidak terjadi nanoplastik yang meledak banyak sekali ya. Maka plastik-plastik yang berdurasi lama, yang lebih keras itu yang mungkin harus tetap bisa dipakai, tapi tetap ya harus dikurangi lah ya, karena itu nggak bisa hancur sama sekali ya, seperti itu, kalau tidak diolah. Sementara kan eh, yang bisa terolah kan baru sedikit sekali dari semua yang sudah disebar orang di mana-mana seperti itu. Ini darurat plastik kita kalau boleh. darurat plastik. Kalau yang Romo, organik kan ya, gampang ya kan akan terurai sendiri ya nanti. terurai sendiri ya. Ini ya, ada yang Romo. resen, Bapak atau Ibu ini, Tri Saptadi. Oh, Bapak silakan. Silahkan. Oh, Pak Tri, Baik. udah kelihatan mukanya. Mohon maaf, Pak. Soalnya kalau Ya. Tri bisa laki, bisa perempuan, Pak. Jadi saya nggak tahu kalau belum lihat Ya, mukanya. Monggo, Pak. Monggo. ya. Terima kasih Pak Gunawan. Selamat malam Romo Thomas Ferry Soeharto. Selamat Saya malam. dengan Pak Tri, tinggalnya di Makassar, Sulawesi Wah, Selatan. Susan. Mana Jadi digotong-gotong ya? saya itu ya Romo. Jadi saya sangat tercerahkan ya, sangat terinspirasi dengan materi yang Romo berikan pada malam hari ini. Dan memang kita semakin disadarkan bahwa sebenarnya bumi ini sedang tidak baik-baik saja, Romo ya. Ya, Kira-kira betul. begitu ya. Buktinya apa ya? Salah satunya ya ada berbagai bencana alam ya. Itu Kota Makassar itu nggak pernah membayangkan saya. dua Hmm, puluh tahun lebih saya di sini ya, baru beberapa tahun ini banjirnya luar biasa, banjir. Romo. Bahkan di daerah Tanah Toraja yang daerah pegunungan saja bisa juga terjadi banjir, Romo. Ini kan juga sesuatu yang anomali ya menurut saya ya. Kemarin bulan Juni pun tiba-tiba hujan ya gitu ya Pak. Jadi belum belum waktunya kok tiba-tiba hujan. Jadi sangat-sangat anomali dan ini kira-kira menurut Romo ini pertanda apa ya Romo ya? Apakah Tuhan sudah mungkin lagunya Ebit GAD itu ya, mungkin Tuhan sudah bosan ya terhadap kehidupan kita atau bagaimana Romo kira-kira pendapatnya atau mungkin kiat-kiat apa kita sebagai umat itu nanti bisa menghayati tentang ensiklik Laudato Si dan Laudate Deum yang tentu saja itu menjadi warisan dari Jadi, mendiang paus kita. Mungkin kira-kira pendapat Romo bagaimana Romo dengan perubahan-perubahan yang anomali di dunia ini. Monggo.
Ya, Terima kasih Romo sebelumnya. terima kasih Pak Tri. Jadi perubahan-perubahan iklim yang selama ini terjadi itu kan memang karena kita manusia penyebab utamanya. Jadi karena pemanasan global, karena yang itu kemudian jadi perubahan iklim. Karena kan iklim yang tadinya tidak terganggu oleh panas yang kita ciptakan dengan pembakaran eh, bahan bakar dan sebagainya, pabrik dan sebagainya, semuanya polusi itu kan membuat bumi semakin panas sehingga situasi atau iklim jadi berubah. Sementara iklimnya sebenarnya kan alam itu kan punya ciri menyeimbangkan dia. Sebenarnya alam itu punya ciri untuk mau menyeimbangkan. Kalau semakin panas maka dia akan memberi hujan semakin banyak itu supaya seimbang. Itu ciri alam itu kan membuat penyeimbang. Tapi sejauh alam mampu ya. Kalau sudah tidak mampu ya sudah nanti lalu terjadilah bencana yang lebih besar lagi ya seperti itu. Jadi perubahan iklim itu memang satu sisi adalah cara alam untuk membuat penyeimbang dari apa yang kita lakukan. Maka kalau kita tidak mau terjadi perubahan iklim yang terus-menerus yang semakin ekstrim, maka ya kita harus mengurangi penyebabnya, yaitu mengurangi pemanasan bumi itu dan mengurangi polusi yang memanaskan bumi dengan gas-gas yang membuat panas tidak bisa keluar dari bumi karena efek rumah kaca tadi. Maka ya kita harus semakin mengurangi penggunaan bahan bakar yang eh, berpotensi untuk naiknya pemanasan bumi dan juga gas-gas yang merusak ozon kita yang membuat lalu panas itu balik lagi atau kemudian apa yang dari luar tidak bisa ditahan oleh ozon kita atau juga dari kita tidak bisa keluar karena ada gas-gas yang menghalangi sebagai yang disebut sebagai efek rumah kaca tadi. Ya, ya itu tadi. Jadi mengurangi dengan membuat energi yang terbarukan misalnya. Jadi memanfaatkan sinar matahari, angin, laut ya, daripada bahan bakar yang tidak bisa kita kendalikan. Hmm. Ya, baik. Boleh sedikit lagi, Pak Gunawan? Silakan. Satu lagi boleh sedikit, Pak? Silakan Pak Tri. Pak, nyambung, iya. Romo, jadi saya itu sebenarnya beberapa kali itu melakukan riset tentang pengolahan limbah organik, Romo, dari Ya, tempurung kelapa itu. Dikonversi menjadi briket. sedikit. Ya. Briket biomasa itu Romo. Nah, mungkin apakah itu juga menjadi sebuah solusi Romo, di mana begitu banyak ya kalau di Pulau Sulawesi ini kan banyak tempurung kelapa yang hanya dibuang saja tidak dimanfaatkan. Padahal kan kalau kita bisa manfaatkan kan bisa menjadi bahan bakar rumah tangga ya Romo ya, Hmm, menggantikan minyak dan juga menggantikan ya, gas ya sebenarnya ya. Paling tidak ada energi sumber yang menjadi alternatif. Nah, nanti. saya itu pernah tawarkan juga di pemerintah kota gitu ya. Tapi justru mereka kurang apa ya, sepertinya kayak kurang respon. Mungkin apakah mereka berpikir pragmatis atau bagaimana ya, yang mau simpelnya gitu. Padahal ini kalau di Jogja itu saya pernah melihat di Kabupaten Bantul itu menjadi sebuah Bantul. produksi, bahkan satu desa itu mereka bisa punya mata pencaharian untuk mengolah tempurung kelapa ini menjadi briket, menjadi mata pencaharian. Nah, ini saya kira kesadaran-kesadaran ini yang mungkin bagaimana ditularkan, bagaimana mengajak, mungkin bisa juga menjadi perekonomiannya umat kita gitu ya, misalnya sebagai peluang supaya kita juga bisa mampu bertahan dan memberdayakan kemampuan yang ada. Mungkin ada kiat-kiat khusus, Romo. Terima kasih. Selamat malam. Ya, yang pertama Betul, tentu kita betul harus itu. mulai dari diri sendiri, internal dulu. Karena kalau selalu mengharapkan pemerintah itu tergantung ada duitnya apa enggak soalnya kadang. Ya, benar, Romo. Benar itu, Romo. Jadi yang lebih mendatangkan duit tidak yang lebih diperhatikan biasanya. Karena itu ya kita tanpa lalu ya mengharapkan dulu, kita berusaha dulu secara internal dan mungkin disebarluaskan untuk yang kalangan-kalangan bawah itu malah lebih lebih pertama membantu perkembangan ekonomi masing-masing, kedua juga pelestarian lingkungan hidup, tapi juga lalu menjadi penambah untuk mereka yang ekonominya masih sulit kan. Jadi saya Iya, kira mulailah dari kita, mungkin lingkungan Bapak mulai memanfaatkan itu sebagai bagian dari gerakan ekologi, pertobatan ekologi dengan Batak. secara lingkungan memanfaatkan itu kan pasti rumah makan mau itu pakai itu karena
hasilnya untuk bakar ikan kan luar biasa itu. Ya. Nggih, Lalu matur nuwun Romo. diperluas ya. Kemudian kalau sudah luas sudah menghasilkan sesuatu mungkin dilirik pemerintah nanti. Ya, ya. Nggih, Romo, matur nuwun Pak Thomas, Pak Ya. Gunawan, Terima terima kasih kasih. Pak Saptri. Romo, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Melisa lagi. Saya mau tanya apa maksud ajaran sosial gereja dalam memelihara bumi sebagai rumah kita? Ya. Jadi ajaran sosial gereja adalah ajaran-ajaran gereja yang berkenaan atau berkaitan dengan kehidupan sosial. Jadi tidak gereja tidak hanya mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan yang sakramen saja, liturgi saja, tapi juga berkaitan dengan hidup sosial. Karena dalam Konsili Vatikan kedua kan dikatakan bahwa suka duka harapan manusia ada suka duka dan harapan gereja juga harus jadi gereja punya rasa empati dengan dunia ini. Maka kehidupan sosial ya itu harus punya empati gereja pada kehidupan sosial. Maka ya bagaimana cara iman dengan kekayaan iman kita, kita menerangi perkembangan kehidupan sosial kita, sehingga kemudian gereja punya andil dalam membangun kehidupan sosial yang semakin baik. Nah, biasanya ajaran-ajaran dari entah para paus, entah juga sinode para uskup, atau itu kemudian, atau juga kementerian-kementerian atau diskusi-diskusi dalam Vatikan misalnya, pokoknya semua yang berhubungan dengan kehidupan sosial, lalu itu menjadi bagian dari ajaran sosial gereja. Termasuk Laudato Si dan Laudato Deum itu bagian dari ajaran sosial gereja, karena berbicara Ya. soal kehidupan sosial, yaitu pelestarian lingkungan hidup. Jadi kan ajaran kita tidak hanya soal kitab suci, soal liturgi, tapi juga berkenaan dengan kehidupan sosial. Karena kita harus juga punya peran dalam membangun atau memperbarui kehidupan sosial, hingga semuanya semakin terarah terwujud tadi kesejahteraan bersama yang adalah keselamatan. Baik, mau saya lihat di partisipan juga ada Pak Bambang Kuitomo yang sudah open mic. Pak Bambang, silahkan kalau Bapak mau bertanya, mungkin bisa open videonya juga, Pak. Halo, Pak Bambang, Pak Bambang Kuitomo. Oh, tidak merespon Romo. Silakan teman-teman yang lain masih ada. Kalau ada yang ingin bertanya, ini ada pertanyaan lagi, Romo, di chat. Romo Ferry, bagaimana kita memberikan katekese tentang lingkungan hidup kepada umat ya? Ya, Pertanyaan dari Pak Yudo Wicaksono. ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang begitu bagus. Kalau kita belajar dari Laudato Si dan Laudato Deum, maka Paus selalu mulai dengan menyadarkan kita akan keadaan nyata yang ada dari darurat alam kita ini ya. Jadi membuat penyadaran bahwa alam kita ini tidak sedang baik-baik saja, sudah darurat ini ya. Karena ada banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari daruratnya alam. Ya karena kehidupan sehari-hari kadang-kadang sudah nyaman. Misalnya, wah pemanasan global mana ada dirasa kalau kita hari-hari sudah di ruang yang dingin, keluar sedikit saja maunya tempat yang dingin dengan kendaraan dan sebagainya. Mungkin sama sekali tidak merasakan bahwa sudah terjadi pemanasan global ya. Maka mungkin penyadaran itu perlu bahwa alam kita sedang darurat ini. Kalau nggak percaya, coba kamu coba matikan AC itu, coba kamu jalan-jalan sebentar keluar, ya. Pasti sudah keringatan dan sebagainya sudah nggak nyaman. Nah, itu kan tanda bahwa alam sudah tidak baik-baik saja seperti itu. Lalu kemudian ya dengan bantuan berbagai ilmu yang ada, kita mencoba menjelaskan apa situasi yang menyebabkan alam ini tidak jadi baik-baik atau kerusakan-kerusakan krisis ekologi yang ada itu terjadi karena apa saja. Nah, dan setelah itu baru secara katekese kita menyadarkan dengan kekayaan iman kita bahwa ini loh yang akan lagi dengan alam semesta kita. Jadi Allah memang
menghendaki semuanya selamat dan kita diberi tugas, beri mandat untuk menjadi alat bagi Tuhan, mengarahkan alam ini sampai pada kesejahteraannya, keselamatannya semuanya. Jadi ya kita mempunyai tanggung jawab dengan Tuhan. Ya. Karena kita diciptakan secitra dengan Allah, itu tanggung jawabnya adalah kita jadi wakil Allah untuk mengupayakan dunia ini menjadi firdos kembali seperti dulu. Atau firdos yang kemudian disempurnakan dengan nanti langit yang baru dan bumi yang baru itu ya seperti itu. Jadi mulai dengan menyadarkan keadaan, lalu kemudian melihat penyebab-penyebab, lalu dengan semangat iman, kemudian akhirnya ya apa yang bisa kita lakukan secara praktis ya, yang bisa kita lakukan segampang kita buat gitu ya. Lalu lama-lama dari apa yang bisa saya lakukan, kita mulai membuat jaringan, membuat kerjasama, lalu akhirnya kita lalu bisa membuat gerakan yang semakin menyeluruh untuk penyelamatan alam kita. Saya kira itu yang selalu dilakukan Paus dalam Laudato Si, dia mulai dengan keprihatinannya, lalu dengan mengulas firman, dengan pembahasan atau cara pemahaman yang baru, lalu selalu ditutup dengan sebuah saran-saran atau apa yang praktis yang bisa mulai kita lakukan. Terima kasih Romo. Ini memang kita selalu kalau ngomong begini banyak hal yang pelik mau ya. Saya jadi ingat itu doa yang mengatakan berilah kami apa kepasrahan untuk menerima hal-hal yang tak bisa kami rubah dan kekuatan untuk merubah hal-hal yang bisa kami rubah serta pengetahuan untuk mengetahui mana yang bisa Ya, bisa dirubah, diubah. mana yang tidak bisa dirubah kan gitu mau. Iya, Karena sebagian ada di luar kontrol kita, iya, sebagian ada di kontrol kita, tapi ya kita apa? We have to try our best gitu ya Mo ya. ya. Berusaha sebisa Jadi kita dalam kapasitas kita. Kalau seperti Teresia Lisiu kan tidak harus yang bombastis juga boleh gitu ya, kan Mo ya. Kecil-kecil mulai dari kecil-kecil. ya sampah Kalau di rumah begitu sudah boleh udah masuk hitungan gitu gitu Mo ya. atau think globally tapi act locally. Ya, Act locally. ya harus dilakukan ya yang sedekat mungkin, tapi berpikir untuk semuanya ya. Karena tadi kita semua kan terhubung kata bos ya, tidak ada yang tidak terhubung. Oke, Bapak Ibu, dipersilakan lagi. Masih ada beberapa menit. Kalau mau ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita harus tutup sesi ini. Tapi saya berikan 1 menit untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ini ada komentar dari Pak Ananta tadi. Melakukan perubahan itu diusahakan. eh, Melakukan perubahan itu Diusahakan. diusahakan, kelihatan, dan diterima. Istilahnya ketoro lan ketompo. Ini tambahan saja. Terima kasih Ya, Pak Ananta. kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apakah bisa kita akhiri sampai sini, Romo, teman-teman panitia? Kalau gitu, sebetulnya doa penutup biasanya moderator, Mo. Tapi karena Romo, boleh sekalian Romo doa penutup Oh langsung ya, memberikan berkat gitu, Romo? baik-baik. Boleh, Mo ya. Terima kasih, Mo. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Mungkin satu saran untuk panitia nantinya memberi yang lebih jelas term of reference-nya ya, artinya durasinya presentasi berapa, lalu nanti seperti apa. Karena saya kemarin mau ikut tapi apa waktunya tidak ada sehingga tidak tahu sebelumnya kayak apa. Baik, Mo. Feedback Kita begitu ya. catat, Mo. Mohon maaf. Ya. Dan mari kita akhiri permenungan kita dengan doa dan juga mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, terima kasih kami bersyukur karena Engkau memberi kesadaran kepada kami bahwa dunia kami ini tidak sedang baik-baik saja. Ada krisis ekologi yang sudah menjadi darurat. Kami bersyukur bahwa hambamu Paus Fransiskus menyadarkan kami melalui ensikliknya Laudato Si dan Laudato Deum
Kiranya dengan kesadaran yang baru ini kami juga tergerak untuk mewujudkan apa yang menjadi mandat yang kami terima karena kami diciptakan secitra denganmu, yaitu untuk bersama-sama mengarahkan alam yang kau percayakan pada kami ini untuk mengalami penyempurnaannya, perubahannya sampai nanti menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Dan kami kau libatkan untuk bisa mengarahkan semuanya itu untuk semakin memuliakan namamu. Maka ya Tuhan, semoga dengan pemahaman kami yang baru, dengan pembicaraan kami pada malam hari ini, kami semakin sadar, semakin mampu mengetahui juga apa yang bisa kami lakukan secara praktis dan secara gampang, dan semakin juga tergerak untuk membangun kerjasama, jaringan, kolaborasi, sehingga gerakan ini menjadi semakin luas dan semakin menyentuh banyak hal dan semakin juga menyentuh banyak orang, sehingga kami percaya kerajaanmu, rencana keselamatanmu menjadi semakin nyata kami alami dalam usaha-usaha kami untuk semakin memelihara kelestarian bumi ini dan mengatasi segala krisis ekologi yang tengah kami alami ini. Agar terutama saudara-saudara kami yang miskin, yang lemah, yang tersingkir, yang menjadi korban pertama dan yang paling rentan mengalami kerugian dari perubahan-perubahan iklim yang ada ini atau bencana-bencana alam yang terjadi ini, menjadi semakin mereka juga ya dapat mengatasinya, dan kami juga membantu mereka untuk bisa mengatasinya dengan gerakan-gerakan ekologi yang bisa kami lakukan secara sederhana, tetapi sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka ya Tuhan, berkatilah segala upaya usaha kami ini, berkatilah juga semua orang yang selama ini mulai mengupayakan yang terbaik bagi alam ini, dan juga berkatilah seluruh perjalanan kursus ini agar kami juga melalui firman-Mu yang kami pahami secara baru ini juga semakin tergerak untuk melaksanakan kehendak-Mu, firman-Mu dalam situasi dan keadaan yang kami alami ini. Berkatilah kami semua, berkatilah istirahat kami malam hari ini, dan kiranya perjalanan rohani kami ini semakin lama semakin Kau tinggikan dalam kualitas, dan semuanya tentu demi kemuliaan namamu yang hidup dan meraja, yang kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama dan rohmu, bersama Roh. Semoga seluruh hidup kita, perjuangan kita dalam melestarikan alam ini, juga teman-teman, sahabat, semua orang kita kasihi, keluarga dan kerabat kita, semuanya dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Terima kasih Terima banyak kasih Romo Romo, Ferry terima kasih. atas Terima kasih, pengajarannya Bang. malam ini. Terima kasih teman-teman sahabat KKS Kelapa Terima Gading kasih Ya, untuk ya. kesetiaannya Terima mengikuti acara kasih ini. Sama-sama. Romo, terima kasih Romo, Romo. selamat malam semuanya. Terima Sampai kasih Romo. Pak Selamat malam Ferry. Bapak Ibu semuanya. Terima Terima kasih kasih. banyak sekali nih. Terima kasih semua.